Pulau Sipadan dan Linggit akhirnya lepas dari Indonesia pada Desember tahun 2002. Kedua pulau yang berada di Selat Makassar Indonesia itu diambil Malaysia setelah mengeklaimnya sejak tahun 1967. Ada 3 pertimbangan Mahkamah Internasional atau ICJ dalam memutuskan sengketa kedua pulau itu dimenangkan Malaysia. Pertama, Inggris yang menjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung di pulau tersebut. Kemudian, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak 1930. Terakhir, operasi mercusuar sejak 1960-an. Namun, ada hal lain yang terungkap oleh Bank Indonesia kenapa pengadilan memenangkan Malaysia saat itu. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia tanggal 22 Maret tahun 2021. Mari kita mengingat salah satu catatan sejarah penting yang harus menjadi pembelajaran ya dalam bagaimana proses penegakan rupiah. Bapak Ibu pasti masih ingat ya, lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari NKRI. Nah, kemudian salah satu yang menjadi pertimbangan dunia internasional atau lepasnya kedua pulau tersebut adalah minimnya transaksi dan aktivitas ekonomi di pulau tersebut dengan menggunakan rupiah. Jadi sedikit sekali yang menggunakan rupiah. Nah, kami mengharapkan masyarakat semua ini akan memakai rupiah sebagai simbol dan identitas bangsa. Dari sudut pandang ekonomi, transaksi di dalam negeri dengan menggunakan mata uang asing juga perlu kita waspadai. Hal ini tidak saja melanggar kedaulatan negara, namun juga apabila tidak terkontrol, ini dapat memberikan pengaruh ke stabilitas nilai tukar. Kita dapat melihat pengalaman dari sejumlah negara di Afrika dan Amerika Latin yang mengalami fenomena dolarisasi. Nah, ini jangan sampai terjadi di kita ya. Hal ini tidak hanya mencederai kedaulatan negara, tapi juga akan memberikan dampak kerentanan ke fundamental perekonomian dalam jangka panjang. Kemelut Ambalat, Jokowi perintahkan tindak tegas Malaysia. Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menyatakan Presiden Jokowi telah mengetahui ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat. Menyusul laporan Panglima TNI bahwa 9 pesawat tempur Malaysia sepanjang tahun ini menerobos wilayah udara RI di kawasan itu. Sudah ada yang disampaikan Presiden ke Menteri Luar Negeri, kedaulatan dijaga, jangan dikompromikan, kata Andi di Istana Kepresidenan. Panglima TNI sebelumnya telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan meminta pemerintah RI untuk segera mengirimkan nota protes kepada Malaysia. TNI khawatir perilaku jet-jet tempur Malaysia yang kerap nyelonong masuk Ambalat berujung pada lepasnya blok laut kaya minyak itu dari tangan Indonesia. Jika pemerintah tak melayangkan nota protes ke Malaysia, maka bisa terjadi seperti Sipadan dan Ligitan. Alasan Malaysia dalam kasus Sipadan dan Ligitan adalah karena mereka melintasi wilayah tersebut dan kita biarkan tidak kita protes, kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha. Menurut Fuad, Malaysia hanya berani masuk Indonesia jika wilayah udara Kalimantan dan Sulawesi tak dijaga. Ambalat yang terletak dekat perbatasan Kalimantan Timur dengan Sabah, Malaysia merupakan blok laut kaya minyak seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar atau Laut Sulawesi. Wilayah itu juga kerap menjadi biang keributan Indonesia dan Malaysia mulai dekade 1960-an, apalagi sejak 1979 Malaysia membuat peta tapal batas kontinental dan maritim baru dengan memasukkan blok Ambalat ke dalam wilayahnya sehingga memicu protes RI. Perseteruan kedua negara juga memuncak pada 2002 ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia dan sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di perairan Ambalat. Di mana sejarah panjang kemelut Indonesia-Malaysia di Ambalat, Tentara Nasional Indonesia bersiap mengeluarkan taring di Blok Ambalat menyusul pelanggaran udara oleh Malaysia di wilayah itu hingga
9 kali di zona itu. Dalam UNCLOS 1982 disebutkan diantaranya setiap negara pantai memiliki batas perairan tertentu yang disebut zona ekonomi eksklusif atau ZEE, di mana di perairan ini negara mempunyai hak eksklusif untuk mengelola kekayaan ekonomisnya. Terkait penerapan batas zona eksklusif pengelolaan kekayaan laut, Tiongkok menunjukkan sikap ambigu. Mengaku berpegang pada UNCLOS 1982, Tiongkok juga menganut Nine Dash Line, yaitu klaim hak maritim Tiongkok atas wilayah historis Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi yang muncul pertama kali pada peta Tiongkok pada 1947. Nine Dash Line inilah yang menjadi akar sejumlah masalah kedaulatan wilayah di Laut Cina Selatan seperti yang dialami Indonesia. Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Pengadilan Arbitrase Internasional atau PCA yang berada di bawah naungan PBB telah memutus Tiongkok melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan pada 2016. Hal ini otomatis menjadi bukti bahwa tidak ada dasar hukum bagi Nine Dash Line yang dipakai oleh Tiongkok, yang membuat klaim Tiongkok atas ZEE Natuna Indonesia pun menjadi tidak sah. Cina itu dulu pernah punya dengan Malaysia, Filipina, Brunei, Vietnam, Taiwan di Laut Cina Selatan itu sudah diatur oleh SCS Tribunal namanya pada tahun 2016. SCS itu South China Sea itu keputusannya Cina tidak punya hak atas itu semua, sudah selesai. Pemerintah Indonesia menunjukkan sikap tegas dalam penyelesaian kasus pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok. Namun demikian, upaya diplomasi damai tetap menjadi prioritas utama. Tim Liputan CNN Indonesia.